Di awal film kita dilihatkan seorang pemburu yang dimana ada Pak Juragan dan Pak Tua. Dan dia telah berbagi tim. Pak Juragan bersama dengan rekannya yang cowboy dan Pak Tua bersama dengan Pak Bos. Ketika Pak Bos hendak kencing, Pak Tua enggan melarangnya, tapi Pak Bos tak memperdulikannya. Dia malah merokok dan tiba-tiba ada sosok wanita di belakangnya. Dan tiba-tiba itu juga Pak Tua terjatuh dari atas pohon dan Pak Tua meninggal. Sontan Pak Juragan yang mendengarnya, tiba-tiba dia bergegas pergi dan meninggalkan rekan satu posnya. Dan Pak Tua menjelaskan kepada Pak Juragan bahwa dia kencing sembarangan. Tiba-tiba terdengar lagi suara teriakan dan Pak Juragan kaget. Semua temannya telah terkapar meninggal. Rekan satu pos Pak Juragan adalah target kedua dari setan itu, dan setan itu pun muncul, dan rekan Pak Juragan itu pun didatangi oleh setan, dan rekan Pak Juragan jatuh dari pohon. Dan untung saja Pak Juragan cepat datang, dan mereka pun lekas untuk meninggalkan hutan itu bersama-sama. Dan entah apa yang merasuki Pak Tua itu memberikan sesembahan kepada setan itu. Goblok Pak Tua. Dan rekan timnya pun mencoba untuk keluar semua, dan Pak Tua ditinggal sendiri ingin melawan setan itu. Tiba-tiba setan itu pun datang, dan Pak Juragan pun menghampiri Pak Tua, dan naas Pak Tua pun sudah meninggal. Goblok. Penebangan hutan pun dilanjut untuk membangun bendungan di daerah itu, dan pemakaman Pak Tua sudah berjalan. Kita diperkenalkan lagi oleh orang Edo, anak dari Pak Tua, dan Rocky, si bos bendungan yang ingin membangun bendungan di daerah itu. Ada juga Pak Juragan bersama dengan anak perempuannya cantik bernama Lena. Ternyata tujuannya dia ingin pergi ke hutan itu kembali, dan di situ dia terbagi dua tim lagi di atas pohon. Edo yang bersama dengan bos bendungan itu, dan Pak Juragan bersama dengan putrinya. Mereka saling bincang-bincang, dan tak sengaja si bos mendengar suara wanita yang minta tolong, dan si bos ingin menolongnya. Ternyata naas, orang yang ditolong itu adalah setan penjaga hutan itu, dan si bos pun lari terbirit-birit ketakutan dan pingsan. Dan Pak Juragan pun datang menghampirinya. Ternyata dia hanya pingsan saja, dan Edo pun dipukul. Terlepas dari itu, skenan selanjutnya berpindah kepada masyarakat yang berpindah tempat karena ingin dibangun bendungan di daerahnya. Dia berpindah tempat, oh kasihan. Dan anak gadis juragan itu pun bermimpi bertemu dengan sosok perempuan yang cantik, elok. Dan dia pun berbangun dari tidurnya, dan dia scan berpindah di mana si Edo yang berbincang-bincang dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu menyukai Edo, dan wanita itu hendak membawakan makanan Edo, dan ternyata dia berjumpa dengan lelaki yang haus nafsu, dan datang dua orang pahlawan yang ingin menyelamatkan. Dan naas, dua orang sok jago itu dihajar habis-habisan sampai babak belur. Edo yang melihat itu. Tak lama kemudian Edo datang untuk menanyakan mengapa engkau begini. Dan temannya pun itu menceritakan sebetulnya. Dan Edo pun datang ke markas mereka dan mengamuk, menembak satu persatu mereka. Menembak dan menggoloki dia. Sampai Edo pun tak sanggup untuk bergoyang. Edo terkapar, dan si haus nafsu itu pun mengatakan bahwa karena salah dan ketakutannya, si haus nafsu itu pun menyandra anak juragan dan dibawa pergi ke tengah hutan. Sampai di sana dia memegang senjata dan menodongkan kepada Pak Juragan, dan Edo pun ingin menyelamatkannya. Edo ingin menyelamatkannya dengan memanjat ke pohon. Dan siapa sangka Lena melihat sosok perempuan yang persis dengan mimpinya.
dan mengatakan tolong aku, tolong. Dan Edo pun dapat menyelamatkan Lena. Dan saat itu pula pun Lena dirasuki oleh setan itu. Ternyata setan itu marah. Dia marah karena pohon yang ada di hutan itu habis ditebang untuk membangun proyek bendungan di daerah situ. Dan Lena pun tak sadar-sadar. Berpindah scan, kita melihat Lena di bawah air. Dan ternyata itu adalah genjutsu dari setan itu. Genjutsu, Naruto apa. Dan dia diajak berjalan-jalan oleh setan itu di bawah air. Dia dibawa berjalan-jalan. Dan Selena pun masih tak sadarkan diri. Dia ada di rumah sakit bersama dengan bos bendungan pun angkat teleponnya. Entah apa yang menelpon dia. Mungkin rentenir kali. Di sini kita lihat Edo mengajak ayah Selena untuk pergi ke laut untuk meminta maaf kepada si setan itu dan mengembalikan kembali seperti semula. Dia bertiga dengan penyelam satu orang yang sangat takut dengan air. Dia pun akhirnya menyelam. Tak tahu tujuan yang sebetulnya, dia pun terpisah oleh kelompoknya. Dan dia pun berjalan tanpa tujuan, dan dia mencari apa yang dia cari. Gue juga nggak tahu apa yang dia cari. Di sini kita lihat bahwa di dasar laut itu ada sepeda. Dasar laut ini dulunya adalah pemukiman penduduk, yang salah satunya adalah setan itu, dan dia tinggal di situ. Dan salah satu setan itu pun menampakkan wajahnya kepada kelompok pro kepada Edo, dan Edo pun terlari terbirit-birit sampai Edo menembakkan senjata ke anak setan itu, dan Edo pun ditarik ke dasar laut. Bodoh Edo, goblok Edo, ngapain lo tembak setan goblok. Dan Edo pun dicekik dan ditarik ke dasar laut. Dan kita diperlihatkan kembali oleh Pak Juragan. Pak Juragan melihat cahaya senter dan dia segera menghampirinya. Dia menghampiri cahaya senter itu, cahaya lampu itu, dan ternyata dia melihat sosok wanita yang mirip dengan putrinya, dan dia mengikutinya. Mungkin dia berpikir bahwa inilah petunjuk yang kita akan ambil. Dan ternyata betul, dia sudah bertemu dengan lokasi yang dia inginkan. Dan putrinya itu pun ternyata sosok yang menyerupai anaknya itu ternyata itulah setannya. Dan dia malah memberikan penghormatan. Dan apa yang dia tuju telah diperlakukan. Dia telah mengeluarkan pohon yang diinginkan oleh setan itu. Dan ternyata betul, setan itu menginginkan pohon itu untuk tumbuh kembali di daerahnya. Pohon itu pun diberikan, dan setan itu pun masuk ke dalam pohon. Dan apa yang tak diinginkan Pak Juragan, tiba-tiba ada. Ternyata orang yang menembakkan anak panah ke pohon itu adalah bos Jurag, bos sorry bro, gue lupa namanya. Ini dia. Dan perkelahian pun diantara mereka terjadi, dan Pak Juragan dikalahkan. Tapi jangan, Edo pun datang menolong Pak Juragan. Berpindah scan di mana Lena sudah sadarkan diri dan bergegas untuk menemui ayahnya yang di tengah lautan itu. Bos bendungan yang tak ingin menghentikan bendungannya di daerah situ. Dia mengalahkan Edo dan Pak Juragan sampai dia tak sadarkan diri di dasar laut. Bos bendungan pun meninggalkan mereka berdua di dasar lautan. Bos bendungan pun bertemu dengan Lena yang tak tahu kalau bos bendungan itu adalah penjahat. Dia menolongnya. Bos bendungan berencana untuk meninggalkan mereka dengan kapal yang dibawa oleh Lena, dan dia ingin bos bendungan itu meminta kuncinya, tapi Lena tak memberikannya. Lena pun menggigit kunci itu dan menyelam mencari ayah dan Edo.
Lena pun menyelam dan dia berhasil mendapatkan ayah dan Edo. Melihat itu, bos bendungan sangat kesal sampai-sampai memanah dada Edo. Edo pun kesakitan dan ternyata anak panah yang dilemparkan itu berisikan bom. Dan Pak Juragan pun naik ingin menghajar bos bendungan itu. Dan bos bendungan dikalahkan. Ditendang. Pukul bos, pukul. Dan Lena pun naik ke atas kapal bersama dengan Edo. Dan dia pun meninggalkan tempat itu. Dan tak lama kemudian dia dikejar dengan ombak lumpur. Dan Lena pun melihat ayah dan bos berlindung di bawah perahu itu. Dengan kekurangan oksigen, mereka pun saling memberikan oksigen. Lena yang kehilangan oksigen, Edo meminta tolong kepada awak bos untuk memberikan oksigen kepada Lena. Tapi Edo sendiri pun, Pak bos yang sombong itu kejang-kejang, dan ternyata penyebabnya adalah ada sosok seorang wanita yang keluar di dalam perutnya, dan Pak bos pun meninggal. Dan akar-akar pohon pun menyelimuti tubuhnya, dan akar-akar pohon itu pun yang dapat menolong Edo dan Lena keluar dari tumpukan pasir itu. Edo yang duluan sadarkan diri, dan tim evaluasi pun datang untuk menolong mereka yang banyak meninggal, dan ada pula yang selamat. Lena dan Edo pun mencari-cari Lena, tak dapat, masih tak ditemukannya, sampai-sampai dia melihat wanita yang dia kira Lena. Dan Lena pun juga mencari Edo. Dia berteriak-teriak sampai Edo mendengar itu. Edo pun mendengar Lena